Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kembali lagi di acara Podcast Bisaroh, bimbingan dan sapa rohani Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul bersama saya Jumnatul Atikoh. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pentingnya sholat bagi umat Islam. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadzah Siti Hidayatul Khotimah SAG. Beliau adalah seorang penyuluh agama fungsional dari KUA Kapanewon, Karangmojo. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Us? Sehat, alhamdulillah. Mbak Atik sehat? Alhamdulillah. Masih sehat. puasa? Selalu insya Allah, semoga Alhamdulillah. full penuh. Insya Allah. Amin. Oh ya Ustadzah, dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pentingnya sholat bagi umat Islam. Kita sudah mengetahui bahwa sholat itu adalah kewajiban bagi umat Islam karena termasuk rukun Islam. Tapi dalam realitanya kan banyak yang tidak sholat. Mungkin karena mereka belum tahu seberapa pentingnya sih sholat itu. Jadi monggo dalam kesempatan kali ini jenengan paparkan betapa pentingnya sholat bagi umat Islam. Terima kasih Mbak Atik. Jadi sholat di dalam Al-Quran itu disebutkan 100 kali. 100 kali. 100 kali. Yang 85 kalinya itu bentuk masdar, bentuk kata benda ya, as-sholah gitu. Yang 15 kalinya adalah bentuk fi'il. Fi'il amar. Sholli misalnya, sholli. Seperti itu. Jadi sepertinya dengan kita melihat seperti itu sangat penting. Tapi dari mana ya kita lihat pentingnya gitu. Kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, sholat itu letak pentingnya adalah karena sholat adalah tiang agama. Di hadis disebutkan as-sholatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jadi sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat maka dia akan menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Karena ibarat sebuah rumah, sholat adalah tiangnya gitu. Kalau tidak ada tiangnya berarti akan ambruk gitu. Juga ketika rumah itu tiangnya tidak kokoh atau tidak genep, tidak lengkap, karena tiangnya 5 tetapi hanya 4 atau hanya 3 atau hanya 2, itu berarti nanti agama itu juga akan rapuh seperti itu. Sehingga orang yang tidak menegakkan sholat nanti biasanya juga akan gampang tergoda oleh yang lain. Yang kedua, sholat itu tolak ukur amal manusia. Karena sholat akan dihisab pertama kali di akhirat. Di akhirat itu disebutkan di sebuah hadis hasan yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati fi min amalihi sholatuhu fa in sholuhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Jadi sesungguhnya amal yang dihisab pertama kali di akhirat adalah sholat. Ketika sholatnya baik maka akan baik semuanya, semua amalnya. Kalau sholatnya buruk nanti hisabnya akan beruntun gitu, ditambah yang lain karena harus melengkapi amal-amal, memenuhi amal itu, menggenepi seperti itu. Nanti jadi lama gitu. Kalau sholatnya sudah bagus nanti cepat hisabnya, seperti itu. Yang ketiga, sholat itu adalah perintah langsung dari Allah yang tidak melalui malaikat Jibril. Jadi tidak pakai wahyu malaikat Jibril. Tidak pakai perantara. Tidak ada langsung. pakai perantara. Itu kita tahu ceritanya sudah ketika Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad Mi'raj ke Sidratul Muntaha ya, di sana diperintahkan sholat. Dan waktu itu ternyata ada dialog panjang. Jadi sholat itu ternyata sampai ke kita itu melalui proses diskusi yang panjang dengan nabi-nabi itu. Karena waktu pertama kali diperintahkan sholat itu kan 50 waktu ya, 50 waktu. Ketika Nabi Muhammad turun dari langit ke-7 ke ke-6 ketemu Nabi Musa, dan beliau Nabi Musa menyarankan ke Nabi untuk minta dikurangi. Akhirnya naik lagi ke langit 7 menjadi
dikurangi 10 jadi 40 waktu. Sampai ketemu Nabi Musa lagi masih diitu lagi, umatmu nanti tidak akan kuat gitu. Akhirnya berulang kali sampai berapa kali ya? Kurang lebih Tawar-menawar berarti sampai ya? tawar-menawar gitu sampai 6 kali itu. Akhirnya terakhir itu 5 kali. Itu mentok nggak bisa dikurangi. Sebenarnya mungkin bisa gitu, tapi karena waktu itu ketika Nabi Muhammad sampai turun ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa suruh minta diskon lagi, Nabi Muhammad sudah tidak enak. Itu sudah tidak enak sama Allah. Sudah dari 50 waktu Turun jadi 5. sampai 5 gitu. Tapi ternyata ya prediksinya Nabi Musa itu betul, karena sekarang ternyata gitu sholat 5 waktu saja banyak sekali yang bolong-bolong, banyak sekali yang meninggalkan seperti itu. Itu bahkan banyak juga orang yang puasanya jalan tapi sholatnya tidak gitu. Ada yang STMJ. Apa itu STMJ? STMJ itu sholat terus maksiat jalan. Seperti Luar itu. biasa ini ustazah Gitu, kita seperti gaul. itu. Terus yang selanjutnya sholat itu bisa menjadi bentengi diri dari perbuatan keji dan mungkar. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terus selanjutnya sholat itu menunjukkan rasa syukur hamba kepada Allah gitu. Itu tertera di dalam surat Al-Kautsar inna a'taina kal kautsar fasholli. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka sholatlah gitu. Ini juga dalil untuk berkorban, tetapi itu bukan bahasan kita. Jadi sholatlah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Nah, yang selanjutnya adalah bisa menjadi penolong kita ketika kita sedang galau, ketika kita sedang gundah, ketika kita sedang punya masalah yang rumit, yang kita sendiri sulit memecahkan seperti itu. Itu seperti di dalam surat Al-Baqarah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasta'inu bisabri wasshalah, seperti itu. Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, seperti itu. Terus sholat itu juga sebagai pembeda antara orang muslim dan orang kafir syirik, seperti itu. Ada hadisnya inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Jadi sesungguhnya antara seseorang itu yang membedakan kafir dan syirik itu adalah sholat, seperti itu. Terus selain itu, jadi sholat itu juga merupakan konsekuensi dari sebuah kalimat syahadat gitu. Jadi karena di dalam Islam itu ada bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam dibangun dengan 5 perkara. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Terus apa? Rukun Islam? Sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itu kalau itu ibarat tadi seperti yang tiang agama tadi itu, kalau satunya tidak dilaksanakan berarti kan tidak kokoh, seperti itu. Terus yang selanjutnya, sholat itu bisa menghapus dosa. Ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa ketika di depan rumahmu ada sungai yang bisa untuk mandi 5 kali sehari gitu, dan kamu mandi 5 kali sehari di dalamnya, apakah kamu masih punya kotoran gitu? Ibaratnya seperti itu ketika kita sholat gitu. Jadi sholat antara sholat 1 minggu ini sampai atau Ramadan ini ke Ramadan yang akan datang, itu menjadi penghapus dosa kita saat itu. Terus yang selanjutnya, sholat itu adalah amalan yang tidak tergantikan gitu. Jadi kalau rukun Islam yang lain itu bisa diganti, misalnya puasa itu
ketika kita sakit, ketika kita perjalanan kan bisa diganti di lain hari, gitu, di lain hari, di qadha. Atau haji misalnya, haji itu diistimewakan untuk yang mampu. Kalau yang tidak mampu itu kan tidak wajib berhaji, gitu. Zakat itu juga yang mampu. Karena yang tidak zakat yang lain ya, zakat mal, zakat fitrah itu mampu. Tetapi ketika orang betul-betul tidak mampu, dia adalah malah termasuk asnaf. Tadi 8 asnaf yang perlu dizakati seperti itu. Tapi sholat itu sama sekali tidak boleh digantikan. Fidyah di qadha nggak bisa. Diganti fidyah tidak bisa. Di apa namanya itu diganti di lain hari gitu tidak bisa juga gitu. Jadi ketika kita sholat bahkan Allah merintahkan ketika kita sholat itu betul lagi dalam kondisi sakit tidak bisa berdiri, itu bisa sambil duduk. Tidak kuat sambil duduk, sambil tiduran. Tidak kuat sambil tiduran itu ya pakai gerakan atau pakai isyarat. Kalau betul-betul sudah tidak bisa sholat, berarti insya Allah sudah tidak hidup mungkin gitu. Jadi tidak hidup. Ketika seperti itu pentingnya sholat. Jadi dalam keadaan apapun itu tetap harus sholat gitu. Jadi dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring dan lain sebagainya itu sampai segitunya gitu. Karena sebenarnya sholat itu bukan karena mentang-mentang Allah Maha Kuasa ya. Tadi karena Allah itu betul-betul cinta kepada manusia. Dia yang menciptakan manusia dan dia ingin manusia itu kembali kepadanya gitu dan menyatu dengannya, bertemu dengannya nanti di surga gitu. Sampai karena kalau tidak diwajibkan seperti itu ya ternyata ya seperti itu tadi gitu. Kita sudah sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu saja, ternyata banyak sekali yang tidak sholat gitu. Bahkan ketika kita misalnya ketiduran gitu, jadi ketika kita ketiduran terus belum sholat itu ketika kita bangun itu ya tetap harus sholat walaupun sudah lewat misalnya. Meskipun sudah bukan waktunya, ketika kayak sholat zuhur ketiduran sampai asar ya, tetap harus melaksanakan zuhur dulu kayak gitu Ustazah. Iya gitu. Jadi misalnya sholat subuh gitu, subuh kan waktunya sampai terbit sampai terbit, tapi ternyata jam 8 baru bangun, kebetulan tidak ada yang membangunkan misalnya, itu begitu bangun harus sholat gitu. Saking pentingnya sholat gitu. Ya itu karena Allah cinta gitu, namanya cinta bagaimana sih gitu. Karena kalau filosofi cinta anak muda kan cinta itu saling apa sih? Saling maunya itu deket-deket. Maunya deket-deket terus, maunya diperhatikan terus, saling memperhatikan, maunya diingatkan dan lain sebagainya seperti itu. Itu. Jadi begitulah. Jadi termasuk sholat itu adalah termasuk salah satu rukun Islam ya. Rukun Islam tadi sudah kita bahas gitu. Sholat itu sangat penting sekali. Tadi sudah disampaikan Ustazah dari 1 sampai berapa tadi, kayaknya banyak banget berarti otomatis ada konsekuensinya Ustazah bagi yang tidak melaksanakan sholat. Iya. Mungkin dia karena lalai atau tidak percaya. Monggo bisa dipaparkan Ustazah bagi buat pengeling-eling kita jangan sampai meninggalkan sholat. Iya. Jadi meninggalkan sholat itu agak serem gitu. Jadi seperti di surat Al-Maun ayat 4 dan 5 itu juga dijelaskan di sana apa bunyinya? Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Di sini tidak hanya celaka karena di surat Al-Maun itu ayat pertama apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi orang yang melalaikan sholat itu termasuk orang yang mendustakan agama. Cara cah nom-nomnya gitu, cara anak-anak sekarang gitu, aku Islam tapi bohong, seperti itu gitu. Jadi itu
sangat itu ya. Jadi sangat kayak orang menyenangkan. munafik ya Ustazah. Dia mengaku Jadi- Islam tapi tidak mau sholat kayak gitu, Ya, mendustakan itu. agama. Padahal orang munafik itu lumayan itu ya hukumannya. Jadi Yang serem. lumayan serem gitu. Jadi dia tidak kafir tidak gitu, tapi masuk beriman juga tidak gitu. Terus yang kedua di surat Al-Mudatsir ayat 42 dan 43 itu menjelaskan di sana ada cerita umat yang menjadi penghuni neraka Sakor. Ketika ditanya kenapa kalian di sini, mereka menjawab qalu lam naku minas sholihin. Mereka berkata kami tidak melaksanakan sholat seperti itu gitu. Terus segitunya gitu. Jadi kalau kita sampai meninggalkan sholat itu betul-betul berdosa gitu, karena bisa dijelaskan juga gitu. Jadi dosanya meninggalkan sholat itu melebihi dosa besar yang lain, seperti dosa berzina, dosa besar itu minum khamr, berzina, seperti itu gitu Pak. Luar biasa ya Allah, semoga kita semua benar-benar bisa rutin full tidak bolong-bolong dalam sholatnya Ustazah. Ya itu harus ada usahanya Pak gitu. Jadi itu pembiasaan di dalam rumah tangga terutama gitu, jadi pendidikan akidah, pendidikan syariah seperti itu di rumah tangga sangat penting. Orang tua baik ayah maupun ibu itu penting untuk menanamkan kebiasaan beribadah di rumah gitu. Itu kan di Al-Quran juga ada dalilnya. Jadi anak ketika umur 7 tahun itu disuruh sholat. Kalau sampai 10 tahun belum sholat suruh mukul gitu, itu dijelaskan di surat di sebuah hadis di Al-Quran juga ada bahwa orang tua itu untuk menyuruh anaknya sholat, dan dalam menyuruh itu harus bersabar. Artinya bersabar bukan instan ya, bukan instan disuruh udah gitu, tetapi harus selalu diuyak-uyak setiap hari seperti itu. Itu di dalam surat At-Taha ayat 132, nanti bisa dibuka di rumah. Luar biasa ya Ustazah. Obrolan kita hari ini sangat bermanfaat buat pribadi saya sendiri, dan semoga untuk sahabat religi dimanapun berada bisa mengambil hikmah dari obrolan kita hari ini. Sahabat religi Gunung Kidul yang saya hormati, demikian diskusi kita bersama Ustazah Siti Hidayatul Khotimah SAG. Semoga bermanfaat. Saya Jumlatul Atika undur diri. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.